Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 4 ayat 1-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan Dikau yang kudus atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami semua untuk kembali boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, terlebih kami melakukannya dalam hidup ini, dalam ketaatan dan ketekunan, dan kami akan beroleh hikmat daripadanya. Hamba berserah, biarlah Tuhan pakai boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, Sang Hikmat sejati. Amin. Kita akan membaca dalam Amsal pasal 4 ayat 1-17 dalam perikop nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita terdapat di dalam kitab Amsal. Amsal bisa diartikan pernyataan singkat yang didasarkan pada pengalaman panjang. Sebagian besar Amsal ditulis oleh Raja Salomo, dengan kontribusi dari penulis-penulis lainnya seperti ditulis dengan judul Amsal-Amsal Orang Bijak, Perkataan-perkataan Agur bin Yake, dan Amsal Lemuel Raja Masa. Dalam kitab Amsal, kita bisa mendapatkan pedoman praktis bagi kehidupan sehari-hari yang akan membawa orang pada jalan kebenaran dan kebijaksanaan. Karena Amsal berasal dari pengamatan bahkan pengalaman seorang raja yang terkenal sangat bijaksana. Karena itu dalam kitab Amsal kita bisa mendapati prinsip-prinsip, peringatan-peringatan, dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat bagi orang yang hidup takut akan Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan. Karena inti dalam kitab Amsal adalah hikmat yang diperoleh di dalam hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, secara khusus bacaan kita terdapat di pasal 4 ayat 1-17. Perikop ini secara garis besar mulai dari pasal 1 sampai pasal 9 ayat 18 yang berbicara tentang bagaimana hikmat diagungkan. Dalam bacaan kita mulai ayat 1-4 merupakan nasihat dari seorang ayah kepada anaknya.
Nasihat yang berasal dari tradisi spiritual keluarga yang juga telah sang ayah terima dari ayahnya. Dalam hal ini, Salomo menerima nasihat spiritual dari ayahnya Raja Daud. Inilah yang berlaku dalam keluarga orang Yahudi seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4-9 yang kita kenal dengan Shema Yisrael, yang di dalamnya ada ungkapan iman untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan hal ini haruslah diajarkan kepada anak-anak berulang-ulang pada segala waktu, bahkan mengikatnya pada tangan dan dahi, dan melukiskannya pada pintu rumah dan gerbang rumah. Betapa pengajaran tentang mengasihi Tuhan Allah sangat diutamakan dalam keluarga orang Israel dan diberlakukan secara turun-temurun. Nasihat yang diberikan sang ayah sangat penting, bahkan bisa membawa si anak pada kehidupan. Ayat 5-9 merupakan isi nasihat sang ayah yang dimulai dengan kalimat perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, dan ada penekanan untuk jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulut sang ayah. Di sini hikmat dipersonifikasi atau digambarkan seperti manusia yang bisa merespon apa yang dilakukan terhadapnya. Ada dorongan untuk bersikap proaktif terhadap hikmat. Karena jelas ada berkat yang akan diterima jika ada usaha untuk mencari dan mendapatkan hikmat. Ada jaminan bahwa jika hikmat tidak ditinggalkan, maka engkau akan dipelihara oleh hikmat. Jika hikmat dikasihi, maka engkau akan dijaganya. Jika hikmat dijunjung, maka engkau akan ditinggikannya. Dan jika engkau memeluk hikmat, maka engkau akan dijadikannya terhormat. Bahkan hikmat akan mengenakan karangan bunga di kepalamu dan mengaruniakan mahkota yang indah kepadamu. Ini adalah sebuah simbol-simbol yang mengarahkan pada sebuah penghormatan atau kehormatan. Saudara, bagaimana memperoleh hikmat? Ayat 7 ada kalimat permulaan hikmat, ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ini membawa kita pada kalimat permulaan pengetahuan seperti dicatat di pasal 1 ayat 7a, yakni permulaan pengetahuan itu dialami dalam hidup takut akan Tuhan. Lihat juga ayat 7b dalam bacaan kita. Garis bawahi kalimat dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ini berarti orang akan menggunakan semua yang ada padanya, baik waktu, energi, bahkan semua sumber daya yang dimiliki dengan penuh takut akan Tuhan untuk mendapatkan hikmat dan pengakuan bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup daripada mendapatkan hikmat Tuhan. Ayat 10-13 menjawab betapa pentingnya mendapatkan hikmat dalam hidup. Mendapat hikmat berpengaruh pada umur panjang, menuntun pada jalan yang lurus atau jalan kebenaran. Karena anak yang memperoleh nasihat dari sang ayah tentu akan tiba saatnya keluar dari rumah dan menjalani hidup sendiri dan mandiri. Pada saat itulah nasihat-nasihat sang ayah akan dipraktekkan. Menjalani hidup di dalam dunia yang pasti akan berhadapan dengan hambatan, kerikil, bahkan bebatuan. Sehingga sang ayah meyakinkan si anak bahwa dengan mendengar dan menerima nasihat akan membawa si anak berjalan ataupun berlari dengan tidak terhambat atau tersandung. Karena itu sekali lagi sang ayah menasihatkan agar berpegang pada didikannya. Bahkan didikan itu harus terus dipelihara atau dilakukan sepanjang hidup. Ini akan mengarahkan si anak ketika dia menjalani hidupnya secara mandiri, hidup terpisah dari sang ayah. Dia akan mampu untuk melewati berbagai tantangan dalam kehidupan karena dia memiliki hikmat. Selanjutnya sang ayah menyadari bahwa di dalam dunia pasti ada pengaruh orang fasik atau kejahatan. Karena itu sang ayah menasihati untuk menjauhi dan menghindari jalan-jalan mereka. Meskipun godaan mereka besar, bahkan mereka dikatakan berusaha keras sampai tidak dapat tidur atau tidak mengantuk bila tidak membuat orang tersandung.
Inilah juga pekerjaan si jahat atau si iblis yang selalu berusaha membuat orang jatuh dalam dosa dengan berbagai godaannya yang menyesatkan. Tetapi dengan hikmat, orang bisa menghindari kejahatan. Orang fasik dan jahat memang akan terus melakukan kejahatan, bahkan membuat orang berlaku sama dengan mereka. Karena yang mereka makan dan minum pun dikatakan dalam bacaan ini adalah roti kefasikan dan anggur kelaliman. Sehingga bisa dikatakan kefasikan, kejahatan, dan kelaliman sudah mendarah daging dalam hidup orang fasik. Karena itu orang benar yang harus tetap waspada, berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam rancangan orang fasik. Dengan demikian maka hikmat diperlukan oleh anak-anak Tuhan menghadapi orang-orang fasik. Saudaraku, dari bacaan kita di saat ini, kita terajak untuk menempatkan diri dalam dua posisi. Yang pertama, posisi sebagai anak. Saudaraku, mari posisikan diri sebagai anak yang senang menerima nasihat dan didikan dari orang tua. Karena dalam Amsal 1 ayat 7, jelas bahwa orang yang menghina hikmat dan didikan dikatakan sebagai orang bodoh. Tentu kita tidak mau dikatakan bodoh, bukan? Karena itu melalui bacaan ini kita diperingatkan agar pertama-tama senang menerima nasihat dan didikan, baik yang kita terima dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari pelayan Tuhan, terlebih nasihat dan didikan dari Sang Empunya Hikmat, yakni dari Tuhan, yang nasihatnya tentu kita dapati di dalam setiap firman-Nya di dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, mari terimalah nasihat Tuhan setiap hari. Perbiasakan untuk memulai hari dan mengakhiri hari kita bersama Tuhan, berbincang dengannya dalam doa dan mendengar nasihatnya dalam firman melalui saat teduh kita. Kita meyakini bahwa karena Tuhan adalah sumber hikmat, maka dengan mencari Tuhan, kita pun akan mendapatkan hikmat. Benarlah kata pengamsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Meskipun perlu diingat bahwa hidup takut akan Tuhan berarti siap menderita, melawan kefasikan, kejahatan, dan berbagai godaan dosa yang tidak bisa disangkal sangat menggiurkan. Karena itu bacaan kita mengingatkan bahwa untuk memperoleh hikmat melalui takut akan Tuhan, dibutuhkan usaha yang harus dilakukan dengan hati yang taat dan penuh ketekunan. Sebagaimana seorang murid yang memiliki hati yang taat mendengar setiap nasihat dan perintah dari gurunya. Dalam pasal 2 ayat 4 dijelaskan bagaimana usaha mencari hikmat itu, yakni diibaratkan seperti mencari perak dan harta terpendam. Itu berarti seperti menggali jauh ke dalam tanah, saudara. Sebagaimana kerasnya seorang penambang mencari emas, demikian harusnya ada jeripaya mencari hikmat. Namun jika hikmat itu telah didapatkan, maka keuntungannya melebihi perak, emas, dan permata. Dan segala yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Di Amsal 3 ayat 16-17, hikmat dipersonifikasi dengan gambaran umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya jalan penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Saudaraku, bagi kita orang percaya, patutlah kita bersyukur telah mengenal Yesus Kristus dan beriman kepadanya. Karena itu berarti hikmat justru telah menyatakan dirinya kepada kita. Karena Yesus Kristus adalah hikmat itu sendiri. Bahkan Yesus pernah menyatakan dirinya lebih dari Salomo, sang raja yang sangat berhikmat. Karena itu, mari setialah kepada Yesus. Taati dan tekunlah mengikut Yesus. Jangan meninggalkan Yesus apapun yang terjadi. Kasihi Yesus, karena Ia telah lebih dulu mengasihi kita.
Dengan demikian, kita bukan hanya akan mendapat hikmat dalam hidup di dunia ini, tetapi bahkan setelah dunia ini berlalu, kita akan menerima mahkota kehidupan, yakni kehidupan kekal. Yang kedua, posisikan diri sebagai orang tua. Saudaraku, sebagai orang tua yang memiliki anak, tentu kita selalu memberikan nasihat dan didikan kepada anak-anak kita. Pendidikan anak harus dilakukan secara informal, tetapi juga formal, agar anak-anak kita bisa memperoleh kecerdasan, baik secara intelektual, emosional, terlebih spiritual. Adapun pendidikan informal adalah pendidikan dari dalam keluarga yang dimulai sejak anak lahir dalam keluarga tersebut. Selain pendidikan dasar dalam hidup sebagai seorang manusia, disinilah juga pendidikan kerohanian anak harus dilakukan. Bacaan kita di saat ini mengingatkan kita sebagai orang tua agar pertama-tama mengajar anak-anak kita tentang takut akan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak sedini mungkin. Mengajar anak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Karena sebagaimana ajaran Tuhan Yesus, bahwa itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mari menjadi orang tua yang mewariskan warisan spiritual kepada anak-anak kita. Bukan sekedar warisan materi atau harta kekayaan, tetapi warisan iman kepada Yesus Kristus. Iman itu pun harus terus dipelihara, saudara, dengan ketaatan, melalui doa, membaca firman, dan beribadah. Ajarkan anak-anak sedini mungkin setia berdoa, senang baca Alkitab, dan pergi ibadah. Demikianlah anak kita memperoleh kecerdasan spiritual dan tentu juga kecerdasan emosional. Itulah hikmat yang akan menuntun anak-anak kita pada jalan yang lurus dan benar. Tentu jangan lupa menjadikan diri kita juga teladan, guru bagi anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita mengajak mereka untuk berdoa, baca Alkitab, dan beribadah, sedangkan kita sendiri sebagai orang tua malas berdoa, tidak baca Alkitab, malas beribadah. Maka kita harus mulai dengan menjadikan diri kita guru, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Selanjutnya, anak juga harus diberikan pendidikan ilmu pengetahuan lewat pendidikan formal di sekolah. Mengingat perkembangan zaman di mana sekarang kita sudah berada di era 4.0, maka anak-anak kita juga harus dibekali dengan pendidikan formal agar mereka pun memiliki kecerdasan intelektual. Demikianlah anak-anak kita, anak-anak Tuhan, memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang akan menuntun anak-anak berhasil dalam dunia lewat studi ataupun karir dan pekerjaan. Tetapi yang terutama, dengan kecerdasan spiritual, anak-anak kita akan dituntun untuk memiliki hikmat agar tahu mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dihindari. Terlebih mampu menjauhi segala jenis kefasikan, kejahatan, dan kelaliman, sehingga mereka pun akan dituntun untuk beroleh mahkota kehidupan di sorga yang baka. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.